Astuti Hardianti. Saya mengajar di SDN Ciantra 02, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku, tak bisa baca tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semuanya sehat, semuanya bersemangat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, coba Farhan pimpin doanya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Caca, Askaper, Farhan, Nadia, Dara, Arma, Alia, Almati, Alfredo. Semuanya hadir ya. Sebelum belajar, kita menyanyikan lagu wajib Maju Tak Gentar. Coba semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Maju tak gentar. Lagu ini melambangkan apa? Semangat. Semangat berjuang. Saat ini kamu juga sedang berjuang, ya, mendapatkan ilmu, mencari ilmu, berjuang untuk masa depan. Coba. Masih ingat pembelajaran sebelumnya kita mempelajari apa? Masih apa ya? Teks non fiksi. Oke. Coba di sini ada yang suka membaca sebuah cerita? Biasanya cerita yang kamu baca itu tentang apa? Sejarah, dongeng. Oke, legenda. Suka baca legenda juga. Oke. Nah, ketika kamu membaca sebuah cerita, apa yang kamu peroleh atau yang kamu temukan dalam kegiatan membaca? Pengetahuan.
seksama. Ibu punya teks non-fiksi, judulnya Hayam Wuruk. Coba siapa yang mau maju untuk membacakan teks non-fiksi ini? Aufan. Aufan di sini. Nah, bacanya yang keras ya. Ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Judulnya apa? Hayam Wuruk. Tadi sudah dibacakan oleh Aufan. Nah, coba informasi penting yang kamu peroleh dari teks ini itu apa? Ya, coba kalau mau berbicara diangkat dulu tangannya ya. Informasi pentingnya apa saja? Farhan. Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Ya, Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Ibu sudah membentuk ini yang namanya mind map ya. Jadi ini judul teksnya Hayam Wuruk. Informasi apa saja yang diperoleh dari teks non-fiksi Hayam Wuruk ini? Yang pertama, Hayam Wuruk merupakan raja keempat kerajaan Majapahit. Kemudian informasi yang kedua yang ditemukan apa? Sikap perhatian raja Hayam Wuruk ini terhadap rakyatnya. Kemudian yang terakhir apa? Nah, Majapahit menjadi kerajaan maritim dan agraris. Nah, ini teks non-fiksi. Kamu sudah memperoleh informasi penting dari teks tersebut. Sudah memahami semuanya? Sudah, baik. Nah, Ibu di sini ada kata PD1. Ibu bagikan dulu ya. Kata PD ini dikerjakan masing-masing. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Sudah selesai? Baik, silakan kumpulkan di setiap meja satu orang perwakilannya ya. Tadi sudah mengerjakan AKBD kan ya? Bagaimana? Bisa? Bisa. Tadi di AKBD itu ada teks non-fiksi. Judulnya apa? Sifat-sifat cahaya. Dari teks sifat-sifat cahaya tadi, apa yang kamu temukan? Informasi apa yang kamu dapat? Cahaya dapat menembus benda bening. Ada lagi? Cahaya dapat dibiasakan. Ada lagi? Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian ada lagi? Cahaya dapat merambat lurus. Tadi informasi ini yang kamu temukan dari teks yang tadi? Ya, sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian cahaya dapat dibiasakan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat merambat lurus.
non fiksi tadi itu benar, apakah sifat-sifat cahaya ini seperti kita ibu tuliskan di depan, kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, ibu akan membagi beberapa kelompok. Perhatikan dulu ya, kamu dapat kelompok berapa? Nanti kalau sudah dibacakan semuanya, baru berpindah ya. Kelompok 1, Caca, Arma, Aska, Hidayat, Aufar, Anissa. Kelompok 2, Aska PR, Alia, Aliansyah, Andinka, Ibnu. Kelompok 3, Farhan, Karisa, Anggi, Darves, Aska, Fabrizio. Kelompok 4, Adia, Amelia, Andrea, Alvaro, Alfati. Kelompok 5, Dara, Anugrah, Sofi, Azza, Alfredo. Sudah tahu kelompoknya? Sudah. Nah, nanti duduknya di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini tasnya ya. Tidak berlari ya, tidak ada yang berisi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sebelum mulai supaya lebih semangat. Oke, kita penyegaran dulu ya. Tadi kan udah baca teks non fiksi, sudah mengerjakan KPD. Sebelum kita melakukan percobaan, kita ice breathing terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Oke, semuanya sudah bersemangat? Sudah. Kita akan melaksanakan sebuah percobaan. Setiap kelompok ibu bagikan LKPD terlebih dahulu ya. Boleh diisi namanya terlebih dahulu. Kelompok berapa Pak, ya? Boleh diisi dulu namanya. Ibu jelaskan dulu untuk pengerjaan percobaannya. Halo. Hai. Coba, setiap kelompok sudah membawa alat dan bahannya? Boleh simpan di atas meja semuanya. Dikeluarkan senter, gelas, piring bening, plastik, kardus, kertas APE. Sudah dibawa semuanya? Sudah. Coba perhatikan dulu ya. Ibu jelaskan dulu untuk pengerjaan percobaan nanti. Nanti kamu kan dapat 2 lembar ya. Yang satu lembar percobaan sifat-sifat cahaya, satu lagi lembar diskusinya. Kamu kerjakan bersama teman sekelompoknya. Percobaan yang pertama dulu nih, sesuai dengan cara kerjanya. Kemudian apa yang kamu temukan dalam percobaan itu, kamu tulis di lembar diskusi. Ya, setelah percobaan 1 selesai, lanjut ke percobaan kedua, 3, dan seterusnya. Sudah paham? Sudah. Ya, kita mulai dulu. Percobaan yang pertama, coba kelompok 3. Percobaan yang pertama itu tujuannya apa? Untuk membuktikan cahaya dapat menembus benda bening. Oke, percobaan cahaya menembus benda bening. Ayo, yang dibutuhkan apa? Kaca. Senter. Ayo, coba. Ya, coba semuanya mempraktikkan. Apakah cahaya dapat menembus benda bening? Benda bening yang kamu bawa apa saja? Ya, coba ya dilakukan. Ini apa? Satu-satu dulu. Ini ada 2, 1 aja deh. Nah, tembus nggak? Iya, terus benda bening yang lain. Coba yang ini piring. Menembusnya.
ya, coba plastik. Plastik bening. Oke, terus kamu coba benda di sekitarnya yang nggak bening. Misalkan kardus atau buku, itu kan tidak bening ya. Apakah cahaya dapat menembus? Udah, kalau sudah ditulis. Ditulis hasil penemuannya dari percobaan yang pertama. Sudah, percobaan 1. Oh, sedang ditulis ya. Sekarang percobaan 2. Percobaan 2 itu apa? Coba kelompok 2. Tujuannya apa? Untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Ayo siapkan. Yang di cara kerjanya apa aja? Gelas bening. Diisi apa gelas beningnya? Diisi air. Bawa airnya. Coba diisi. Oke. Ini awas basah. Setelah diisi air dimasukkan apa? Pensil. Coba perhatikan. Pensilnya terlihat patah. Kemudian apa lagi? Terlihat lebih besar yang mana? Yang di dalam air. Oke. Yang kalian temukan tulis di lembar diskusinya. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, dari percobaan itu apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dapat? Pensilnya seperti patah. Coba kamu angkat deh. Patah nggak? Nggak patah ya. Selain terlihat patah, apa lagi? Terlihat lebih besar. Bagian yang mana? Yang pensil yang terendam air. Lanjut. Percobaan ketiga. Apa tujuannya aja? Bahwa cahaya merambat lurus. Oh, membuktikan cahaya dapat merambat lurus. Ayo pakai kardus. Ininya awasin dulu, apa simpan di bawahnya. Satu lagi mana kardusnya? Nah, oke, masing-masing salah. Nah, Andrea pegang. Ini pegang sama Alvaro. Nah, coba ya. Tembus ke belakang ya. Tuh, cahaya dapat merambat lurus melalui lubang-lubang ini ya. Oke, coba yang ditemukan apa? Sudah? Mana cahayanya? Ada. Oke, merambat lurus. Sudah? Percobaan 3 sudah? Oke, coba percobaan 4. Dara, baca tujuannya apa? Mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan. Mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahannya apa? Cermin dan senter. Arahkan. Ya. Coba. Alvaro mana pantulannya? Oh iya, itu tuh ya cahayanya. Oke, cahaya bisa memantul ke tembok. Padahal senternya kamu arahkan ke tembok tidak? Tidak. Kamu arahkannya kemana? Ke cermin. Coba. Mana pantulannya? Oh itu. Ini. Oh ini nih. Ya. Oke. Tadi sudah melaksanakan percobaan 4. Apa yang ditemukan? Kamu tulis di lembar diskusinya. Sudah ditulis semuanya? Kalau sudah selesai, alat dan bahannya silakan dirapikan terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, waktunya kita presentasi. Kelompok maju untuk presentasi, menyampaikan hasil diskusi dari percobaan yang tadi ya. Yang mau presentasi angkat tangannya. Semuanya mau presentasi, oke.
rata dan terlihat lebih besar ketika di dalam air. Cahaya bisa merambat lurus ketika kardus di lubang lalu disantet. Cahaya bisa dipantulkan ketika diarahkan ke cermin. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kami ingin tutup presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 1 sudah presentasi, hasilnya sesuai dengan apa yang mereka temukan ketika percobaan. Karena kelompok 1 sudah melakukan percobaan, sudah mengisi lembar diskusi, sudah berani presentasi di depan. Ada yang tahu ini apa? Good time. Ibu berikan 1 orang good time. Nanti dimakannya ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk semuanya, silakan dikumpulkan lembar LKPD-nya. Tadi sudah melaksanakan percobaan. Apa yang kamu temukan ketika percobaan itu? Nah, kamu dapat membuktikan cahaya dapat dipantulkan, apa lagi? Dapat dibiaskan, menembus benda bening, dapat merambat lurus. Ketika diskusi, ada halangan atau kesulitan? Kemudian semuanya ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi. Ya, kemudian bagaimana perasaannya ketika berdiskusi? Senang semuanya ya. Oke, tadi kamu sudah membaca teks non fiksi. Judulnya apa tadi? Sifat-sifat cahaya. Kemudian sudah membuktikan ya kebenaran sifat-sifat cahaya tersebut. Tadi sifat-sifat cahaya yang pertama itu apa? Menembus benda bening ya. Seperti ini. Tadi kamu sudah melakukan pembuktiannya. Menembus benda bening dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya ini. Di kelas ini ibu tidak menyalakan lampu kan? Tidak, tapi cahaya masuk ke dalam ruangan sehingga terang. Cahayanya dari mana? Dari matahari yang masuk melalui jendela.
sudah belajar apa saja? Sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya dan teks non fiksi. Baik, di sini Ibu ada evaluasi. Evaluasi ini dikerjakan setiap orang ya. Ibu bagikan dulu lembar evaluasinya. Sudah selesai semuanya? Perwakilan satu orang tiap kelompok mengumpulkan evaluasi ya. Pagi, siang, malam. Semuanya fokus ya. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Sifat-sifat cahaya. Teks non fiksi. Sudah membuktikan sifat-sifat cahaya. Tadi masih ingat kan teks non fiksi itu apa? Yang berdasarkan kenyataan. Teks yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya? Apa senang? Atau ngantuk? Atau pusing? Ada yang pusing? Atau bosan? Semua perasaannya apa? Oke. Pembelajaran selanjutnya kita akan membuat cakram warna. Ya, yang kalian tahu, cahaya matahari itu ada berapa warna? 7 atau 1 cahaya? Nanti kita akan buktikan dengan membuat cakram warna. Nah, silakan dibereskan terlebih dahulu alat tulisnya ya. Di awal tadi kita sudah berdoa terlebih dahulu, dan di akhir pembelajaran kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan diberikan kemudahan untuk menyerap dan mengingat selalu materi pembelajaran hari ini. Oke, Farhan, silakan pimpin doanya. Alangkah baiknya setelah kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.